Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan aksi nyata dari modul Kurikulum Merdeka dengan topik Mengapa Kurikulum Perlu Diubah yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Bersama saya Indra Yasinta Oktavia Marpaung MPD dari SD Negeri 9 Bilah Barat. Mari simak video berikut ini ya Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, apa sih kurikulum itu? Mungkin kita sudah sering mengucapkannya, mendengarkannya, tapi belum benar-benar memahami apa itu kurikulum. Nah, Bapak Ibu, kurikulum merupakan pedoman bagi guru pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional yang ada di Indonesia ternyata sudah banyak sekali mengalami perubahan. Nah, berikut ini adalah sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia. Dimulai tahun 1947, dikenal dengan Rencana Pelajaran, kurikulum ini menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum yang kedua adalah Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang menekankan bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah Kurikulum Rencana Pendidikan 1964 yang menekankan pada Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional artistik, keterampilan dan jasmani. Keempat, Kurikulum 1968 merupakan kurikulum terintegrasi pertama. Pancawardana berubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Selanjutnya, kurikulum 1975 menekankan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam satuan pengajaran. Kemudian muncul kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang berorientasi pada teori belajar mengajar. Kurikulum yang ketujuh adalah kurikulum 1994, penyempurnaan dari kurikulum 1984. Pengaturan waktu dari semester diubah menjadi catur bulan agar peserta didik mendapat lebih banyak materi pelajaran. Kedelapan adalah kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pada keberhasilan siswa secara individu dan klasikal. Kesembilan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Guru dituntut mengembangkan silabus sesuai kondisi sekolah. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas yang bertujuan menyiapkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Pembelajaran diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tertentu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, yang pertama, mengapa kurikulum terus berubah? Kemudian, apa sih maksud di balik perubahan kurikulum di suatu negara? Dan siapa saja yang berperan dalam mendukung perubahan kurikulum? Lantas, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan kurikulum? Nah, Bapak Ibu, berikut ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengapa kurikulum terus berubah? Bapak Ibu, saat ini kita dihadapkan pada berbagai isu ataupun tantangan yang menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu siswa untuk menghadapi dunia yang terus mengalami kemajuan pesat. Yang menjadi isu kekinian diantaranya adalah terkait dengan perubahan iklim global, perkembangan teknologi digital, hadirnya industri multinasional, dan transformasi budaya. Pada modul Merdeka Belajar,
kita sudah memahami bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Kurikulum sama dengan pendidikan yang sifatnya adalah dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka pada masa kini dan nanti. Bapak Ibu, mari kita mengingat-ingat kembali, mencoba flashback ke masa lalu ketika kita menjadi seorang murid. Kegiatan pelajaran yang kita lewati terkadang membosankan karena hanya mencatat dari buku paket, kemudian mendengarkan ceramah guru, dan hanya bisa mencari referensi di perpustakaan sekolah yang bukunya juga mungkin tidak begitu lengkap. Kita juga mungkin pernah merasakan mengumpul tugas yang banyak dengan tulis tangan, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga dalam pengerjaannya. Kemudian, kita juga pernah merasakan mengumpulkan tugas dengan CD-RW atau disket. Sedangkan yang terjadi pada masa sekarang adalah bahwa kita sebagai guru memiliki banyak sekali sumber dan referensi belajar dengan menggunakan IT dan jejaring sosial. Begitu juga dengan siswa yang sudah memiliki kemampuan dan fasilitas dalam menggunakan IT. Kemampuan menggunakan media sosial membuat kita bisa menjangkau dunia dalam waktu yang tidak terbatas, bahkan belajar secara daring dari berbagai perpustakaan terbaik di dunia. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu, cita-cita siswa pada zaman dulu juga hanya sebatas menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, dan mungkin menjadi guru. Beberapa profesi tersebut masih menjadi pilihan terbaik bagi siswa pada masa dulu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu saat itu? Nah, sedangkan saat ini cita-cita penerus bangsa sudah banyak bertambah karena adanya perkembangan teknologi yang sangat hebat. Sekarang banyak anak yang ingin menjadi gamer, animator, penemu software komputer, atau bahkan menjadi YouTuber. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah apa maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara? Yang pertama adalah kondisi dunia yang terus berubah. Kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang menjadi bagian dari generasi Z dan Alpha atau bahkan mungkin generasi di atasnya. Perkembangan teknologi digital juga membuat siswa tidak dapat dipisahkan dengan media sosial. Nah, sebenarnya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kekuatan kodrat tersebut, pembelajaran yang termasuk di dalamnya adalah kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, siapa yang berperan dalam mendukung perubahan kurikulum? Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, "It takes village to raise a child," yang artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan anak. Bapak Ibu, dari pepatah tersebut, kita dapat memahami bahwa semua orang dan elemen yang ada di sekitar anak akan berpengaruh pada perkembangannya. Orang tua, sekolah, masyarakat adalah tiga pilar utama yang harus dan terus mendukung perubahan siswa ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan kurikulum? Hal yang paling utama adalah kolaborasi dari semua pihak, yaitu tiga pilar pendidikan. Kedua, guru harus terus belajar, memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ketiga, orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, bahwa pemerintah daerah dan pusat harus terus mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikannya dengan kebutuhan murid.
Bapak Ibu, perubahan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman diharapkan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan kebutuhan belajar murid di masa kini dan nanti. Mari Bapak Ibu, agar kita tetap semangat menghadapi dan menjadi bagian dari transformasi atau perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.